الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai. Sini ada Walid, Ustaz Ismail, ada guru kita juga Ustaz Daud, dan Ustaz Boden, dan para bapak-bapak yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, para pemuda, para pemudi yang alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mendatangi di tempat kediaman kami. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan kajian malam Jumat yang kemarin, bacaan kitab Minhajus Sawi Syarah Tariqatus Sadati Ali Ba'alawi karangan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Sebelum itu kita bacakan Fatihah terkhusus beliau. Semoga ilmunya selalu barakah dan manfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Fatihah Sayyidina Habibina Al-Kafir Rahmatullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Al-Fatihah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركاته في الدارين آمين. قال بعض السلف خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل ولبعضهم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخوه علما كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا اتفت عليه المحافل. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل. وقيل له يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل. قلت وهو كما قال الإمام الغزالي لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم. ومن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما رتع الله به العلم ورأس العلم العلم بالعلم كما أن رأس الجهل الجهل بالجهل. انتهى. Alhamdulillah. Qala ba'dus salaf, telah berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahibi al-aqli, sebagus-bagus anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Khairul mawahibil al-aqli, sebagus-bagus anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Manusia, yang membedakan manusia antara manusia dengan binatang adalah akal. Binatang punya otak tapi kagak punya akal. Akal itu untuk kita berpikir bahwasanya kita hidup di dunia hanya untuk menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hewan nggak sholat, wajar, dia punya otak tapi nggak punya akal. Tapi menurut sebagian ulama mengatakan kalau ikan di laut kena pancing, kalau nggak ikan yang di empang terkena pancing, itu dia lupa bertasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup ciptaan Allah semuanya bertasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia tidak punya akal, tapi dia mempunyai akal dan otak. Dia bertasbih, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dulu kejadiannya kepada di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ketika itu Nabi Daud bertanya dalam hatinya, ya, ini semut kecil gini digunakan apa fungsinya ya? Ketika itu semut diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bicara. Dan Nabi Daud bahwasanya kami para kaum semut itu tidaklah hidup dan berguna, kami selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, makhluk hidup selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita manusia yang diberikan akal, sebagus-bagusnya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa nggak bisa manfaatkan itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang disebutkan ala bi dzikrillah itu kalau orang-orang Wahabi itu menyebutkan cuma baca Quran aja. Tapi tidak, menurut tafsiran para ulama, itu bi dzikrillah itu dengan sholawat, dengan baca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebutkan adalah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wa syarrul masaibil al-jahl. Dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Udah dikasih akal, udah dikasih otak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak memanfaatkan itu. Kita tidak memanfaatkan otak dan akal kita untuk berpikir, untuk belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Wa li ba'dihim, dan sebagian lagi mengatakan ta'allam fil amr, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidaklah seseorang lahir ke alam dunia itu dengan sudah dia pintar. Tidaklah seorang lahir ke alam dunia itu dia sudah merasa pintar. Lahir ke alam dunia tiba-tiba baca Quran. Lahir ke alam dunia tiba-tiba orasi, bayi orasi. Enggak. Apa kata ulama? Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidaklah seseorang lahir ke alam dunia itu dengan alim. Dia harus belajar, mengetahui akan suatu perkara ilmu. Walaysa akhu ilma kaman huwa jahil. Dan tidaklah dia mengetahui, dia itu merasa bodoh. Nauzubillah min dzalik. Kalau diri kita merasa paling pintar, itu tandanya adalah kita orang yang sombong, tidak mau mempelajari daripada suatu perkara ilmu agama. Wa inna kabiral qaumi la ilma indah, saghirun idza tafaz alaihi mahafil. Dan sesungguhnya pembesar dari suatu kaum, apabila dia tidak memiliki ilmu, ketika dia dalam satu perkumpulan itu dia menjadi orang kecil. Ulama itu. Kalau ada satu ketua, dia tidak mempunyai ilmu, pasti dalam satu forum itu dia menjadi orang kecil walaupun dia sekelas presiden. Misalkan ada konferensi dunia, presiden Diki jadi presiden, tapi dia tidak tahu apa itu yang namanya suatu yang dibahas itu. Dia jadi orang kecil di situ. Makanya harus mengetahui akan suatu perkara ilmu. Dengan apa? Dengan belajar. Wa qala Sahlu bin Abdullah At-Tustari, dan berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau itu siapa? Beliau itu Al-Imam As-Sawfi Zahid Syekhul Arifin Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Apa kata beliau? Ma'usiyallahu bima'siyati a'zama minal jahl. Apakah kamu mengetahui maksiat yang besar itu? Makanya beliau mengatakan maksiat yang paling besar itu adalah kebodohan.
Maksiat yang paling besar itu a'zama minal jahli, adalah kebodohan. Maksiat yang paling besar adalah kebodohan. Wa qila lahu, dan berkata, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, hal ta'rifu syai'an asyadda minal jahl? Apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih parah daripada kebodohan? Qala na'am, dia berkata, ya saya mengetahuinya. Al-jahlu bil jahli, seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya itu bodoh. Yang lebih parah daripada kebodohan, kita tidak tahu diri kita bodoh. Makanya kita sudah merasa cukup, sudah merasa paling pintar, sudah merasa paling benar. Kita nuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahad, daripada buaya ibu sampai liang lahat. Jadi sampai tua pun kita harus ngaji. Ada ulama wali sepuh, beliau wali besar, seorang alim kabir. Beliau habis mengajar taklim ini minta ke muridnya, wahai muridku, ajarkan saya kepada sesuatu. Saya ingin taklim. Tuh, seorang alim kabir, seorang alim besar, itu dia tidak merasa cukup dengan ilmunya, dia masih menghadiri majlis taklim. Karena apa? Karena kata Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili mengatakan bahwasanya majlis ilmu ini seperti ini 1000 kali lebih afdal daripada majlis maulid, daripada majlis zikir. Apalagi kita maulid kita baca, zikir kita baca, itu lebih afdal, 1000 kali lebih afdal kita menghadiri majlis ilmu. Di situ kita kaji suatu perkara ilmu. Dan di bab yang awal yang kita baca kan, ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u afdalu min sairil a'mal allati tuqarrabu biha ila Allah. Belajar dan mempelajari ilmu Allah itu lebih tinggi dan lebih utama daripada perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ke majlis ilmu. Kita menghadiri majlis maulid cakep, cuma maulid doang. Kita menghadiri majlis zikir cakep, tapi ada yang lebih afdal adalah majlis ilmu seperti ini. Kita mengkaji tentang halal dan haram, kita mengkaji tentang subhat, kita mengkaji tentang fikih, semuanya kita kaji. Itu lebih afdal, 1000 kali lebih afdal daripada majelis zikir, daripada majelis maulid. Makanya kalau kita mengadakan suatu perkumpulan zikir, ada minimal sedikit pengajian ilmunya, karena itu 1000 kali lebih afdal. Kultu, saya nih mu'allif Habib Zain mengatakan, wa huwa kama qala Imam Ghazali, sebagaimana yang dikatakan al-Imam Ghazali, li'anna al-jahla bil jahli yasudu bi kulliyati bab ta'allum, bahwasanya seorang yang tidak mengetahui akan ketidaktahuannya adalah menutup pintu pengetahuannya. Wa may yadhunnu bi nafsihi annahu 'alimun fa kaifa yata'allam. Dan orang yang merasa dirinya paling pintar, paling bodoh, bagaimana dia belajar? Dia sudah merasa cukup, dia sudah merasa ilmunya tinggi. Tuh, wal ya'udzu billahi summa na'udzu billah. Wa kadzalika afdalu ma utiya Allahu bihil ilm. Dan itu lebih baik daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ilmu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik menggunakan ilmu. Kita misalkan wudunya nggak tahu karena tangan duluan atau kaki duluan, kaki duluan tuh dia langsung sholat, dia tidak mengetahui, itu tidak bagus, tidak boleh, tidak sah. Harusnya kita belajar akan ilmu terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan menghadiri majlis ilmu. Wa ra'sul ilmi al-ilmu bil ilmi. Dan pondasinya
mengetahui ilmu dengan pengetahuannya. Kama anna ra'sal jahli al-jahlu bil jahli. Sebagaimana dia mengetahui pondasi kebodohan, dia mengetahui kebodohan dengan ketidaktahuannya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita merasa diri kita kurang, merasa diri kita semakin tinggi ilmu orang, semakin merendah. Semakin dia tinggi ilmunya, semakin merasa kurang. Cari ngaji dimanapun. Kita jangan membeda-bedakan. Ngaji di sana, ngaji sini. Biarin walaupun tiap hari juga. Enak lah ya. Kagak mondok. Ngaji dapat ilmu. Wah, daripada yang mondok. Ya Pak, sakit balik. Ya, itu ujiannya. Kalau nggak diri kita, buat kita. Kalau nggak apa aja ada ujian di pesantren itu. Tapi disitulah mengandung sumber keberkahan. Intahan, selesai. Nanti kita lanjutkan. Dan perlu maklumat, dikit lagi ini kita memasuki bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran baginda Nabi Yana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanggal 1 itu bertepatan pada tanggal 3 Oktober ya. Pada tanggal 3 Oktober. Kalau di Kotrun, di pondok pesantren saya dulu tuh, kalau bulan Maulid itu baca Maulid tiap hari. Syukur tiap hari, tanya Ipang. Ipang tahu kan. Kalau bulan Maulid itu baca Maulid tiap hari. Itu menjadi sumber keberkahan kita. Itu karena Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi. Kalau kita digentur, itu kalau kita mengetahui bahwasanya itu Maulid apa 3 kali. Nah, beliau ayah saya mondok boleh gitu. Katanya dulu mondok ketika Maulid itu 3 kali. Pertama di masjid, terus di kobong santri, di kamar mamanya. Biar kenapa? Biar Rasulullah hadir di kamarnya. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi dulu itu. Tapi hati-hati ketika Maulid, jangan ada rokok. Dulu ketika Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi belum mengarang Sibtul Duror, beliau itu membaca Maulid Tiba. Bahkan beliau mengatakan tidaklah dibacakan Maulid Tiba kecuali Rasulullah SAW datang dari Ya Rabbi Salli ala Muhammad, itu Rasulullah sudah datang. Zaman beliau diceritakan dulu tuh ada namanya orang Habib Ali sering baca Maulid tiap malam Jumat. Tetangganya Abu baca Maulid, dia membaca Quran itu bagus. Tapi suatu ketika yang membaca Quran itu dipimpin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Ada apa gerangan kamu bertemu dengan? Apa kata Rasulullah? Saya tadinya ingin mendatangi majlis Habib Ali Habsyi, tapi ketika saya mendatangi ada yang bawa alat pembakar rokok, ada yang membawa rokok juga. Ketika itu dia bangun, bilang pada Habib Ali, Habib Ali, kapan kamu baca Maulid? Kata Habib Ali, tumben ya orang. Biasanya dia baca Quran terus. Kapan? Kenapa emang kenapa? Karena saya dimimpi Nabi Muhammad SAW, Nabi pengen hadir ke tempatmu, tapi ada yang membawa rokok. Saya bersedia menjadi tugas untuk orang yang merokok. Yang mau datang membawa rokok, saya buang-buangin dulu. Tuh. Dibacakan Maulid Tiba, Rasulullah SAW hadir. Apalagi dibacakan Maulid Sibtul Duror. Di bagian terakhirnya, di doa terakhirnya yang menulis Rasulullah SAW. Bahkan Habib Ali mengatakan bahwasanya orang yang sering baca Maulid Sibtul Duror malam Senin dan malam Jumat itu nanti pas sakaratul maut dijamin sama beliau. Yang menjemputnya dibantu oleh Habib Ali dan Rasulullah Muhammad SAW hadir ketika proses sakaratul maut kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ketika bulan Maulid perbanyak baca Maulid. Di rumah sendiri pelan-pelan ya Rabbi sholli ala Muhammad, minimal surah Tahur. Maulid karangan Habib Umar bin Hafiz itu cuma 2 pasal. Ya, saya ingin mengatakan, saya ingin mengajak semuanya bahwasanya yuk bareng-bareng kita kalau bisa mah tiap hari baca Maulid di kamar sendirian atau dimanapun.
Kalau nggak bisa ya seminggu sekali, kalau nggak ketika kita habis taklim. Ya itu aja. Saya minta doa Fatihah kepada yang hadir semua. Nanti habis ini kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Daud Muslim. Saya sebelumnya minta bacakan satu bait Fatihah terkhusus untuk kedua orang tua saya, kakek nenek saya, tante saya, om saya, semuanya, keluarga saya, dan terkhusus yang lagi milad adik saya, adik sepupu Rafasya Al-Fariq Wahyu. Semoga Allah jadikan orang yang soleh, Allah jadikan kesehatan, Allah jadikan orang baik yang menjadi keluargaan, kebanggaan, dan semoga orang tua saya, kakek nenek saya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan umurnya, berkahkan rezekinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fatihah yang selanjutnya bacakan terkhusus untuk guru saya Ustaz Hajar Sawanah. Semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah kasih sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini, malam 100 hari guru saya Kiai Haji Burhanuddin Marzuki bin Haji Marzuki, sudah 100 hari malam ini 100 harinya. Semoga Allah jadikan kuburannya menjadi Allah min riyadil jannah, Allah tempatkan di sisinya, dan ilmunya barakah dan manfaat untuk kita semua. Ala hadhihi riyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Daud Muslim, kepadanya dipersilakan. Fa'alaihi tafaddal masykur. Sallu ala Sayyidina Muhammad.